Shalom, Elsmi, Uhap Hos, Daniel Oktabrianto Pratama, Titik, Kate, Dita Amelia, Shalom, Heskia Inenda Putra, Nike Gratia, Uhap, Pontius Pilatus. Puji Tuhan hari ini Puji Tuhan pada malam hari ini kita kedatangan tamu penting ya teman-teman. Puji Tuhan. Dia. Ini dia yang mengambil keputusan ya. Siapa sih Pontius Pilatus? Boleh menampakkan wajah nggak sih? Siapa ini? Aku nggak tahu nih. Oh, Shalom Pontius. Anda Pontius Pilatus. Dek His, siap-siap ya Dek His. Thank you Dek His. Oke. Oke teman-teman. Pada hari ini kita akan dilayani oleh seorang Shalom Shelin. Ini Foh atau Foeh ya bacaannya berarti ya. Shalom Shelin. Shalom Kak. Oh, yang mana nih orangnya nggak kelihatan nih? Simon dari Kirene. Puji Tuhan ya, kita didatangi oleh ini tokoh-tokoh perjanjian baru. Senang sekali. Akhirnya kita nggak hanya mendengar cerita, tapi kita juga bisa bertemu dan berkenalan langsung dengan mereka. Aku sambil minum ya, soalnya tenggorokanku gatal sekali. Oke. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan bareng-bareng sama salah satu tokoh juga yang tidak tahu namanya ada di Alkitab atau tidak, gitu kan. Tapi Gratianya ada, gitu kan. Gratianya ada, mungkin itu A-nya tuh sebenarnya tipe, aslinya S, kan dekatan S sama A gitu kan. Nikah gratis gitu kan. Oke, oleh saudara kita, Nike Gratia. Nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pastinya akan membangun iman kita. Yudas sangat berdosa. Ya, Simon nggak boleh ngata-ngatain Yudas. Oke. Tapi sebelumnya kita mau sama-sama datang sama Tuhan dulu. Bentar. Kita mau sama-sama datang sama Tuhan dulu. Gap, siapkan ya Gap. Assalamualaikum. Hati ini kami mau datang pada Engkau Tuhan. Kami mau merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengerti hati-Mu Bapa. Ajar kami Bapa agar memiliki hati-Mu Bapa. Kami mau belajar Bapa untuk mengasihi jiwa-jiwa yang ada. Dan kami rindu Bapa. Mulailah dari keluarga kami Bapa. Mulailah dari keluarga Uhop Bapa. Kami rindu Bapa. Setiap kami dapat menyatakan kasih Kristus Bapa. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu,
memberitakan kasih-Mu. Mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu
Tuhan. Kami rindu nyatakan kasih-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan memiliki hati-Mu. Ajar kami Tuhan menyatakan kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupan kami, Kaulah segalanya. Jiwaku bersuka karena-Mu Yesus Tuhan. Mulutku bermazmur bagi-Mu, Kaulah Raja yang berkuasa di atas langit dan di bumi. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan yang berkuasa, Kaulah segalanya. Yesus Tuhan, Kaulah segalanya. Yesus Raja. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hati-Mu, memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hati-Mu, memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hati-Mu, memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hati-Mu, memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hati-Mu, memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hati-Mu, jadikan hatiku seperti hati-Mu, jadikan hatiku seperti hati-Mu, jadikan hatiku seperti hati-Mu, Bapa.
Selamat malam Bapa kami yang bertahta di atas kerajaan surga Bapa. Saat malam hari ini Bapa, kami bersekutu Bapa, kami bersatu hati Bapa. Kami mau meminta hatimu Bapa. Bakar setiap hati kami Bapa. Kasih yang telah dingin itu Bapa. Kau bakar kembali Bapa hati kami Bapa. Taruh belas kasihan-Mu Bapa. Biarlah apa yang menjadi sukacita-Mu menjadi sukacita kami Bapa. Apa yang menjadi duka cita-Mu menjadi duka cita kami Bapa. Thank you Jesus. Saat ini Bapa, kami mau sama-sama belajar kebenaran firman-Mu Bapa. Kiranya Bapa, setiap firman yang akan kami dengarkan dapat membangun iman setiap kami Bapa. Dapat membakar setiap semangat kami Bapa, hati kami Bapa. Pakai hamba-Mu Bapa yang akan melayani firman Bapa. Biar apapun yang ia perkatakan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus saja Bapa. Dan untuk setiap kami yang akan mendengarkan Bapa, berikan telinga seorang murid Bapa, agar setiap kami dapat mengerti Bapa apa yang ingin Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, waktu selanjutnya saya serahkan kepada penyampai firman kita. Deknik, silakan Deknik ke Nika. Shalom. Shalom. Suaraku Halo. kedengaran jelas kah? Jelas. Jelas, Kak. Oke. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman pengurus yang sudah menunjuk aku buat sharing firman gitu ya. Nah, malam hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang melayani dengan belas kasih. Kita akan buka dari Matius 9. Matius 9 ayat 9 sampai 13. Bisa ketemu semuanya? Tidak ada yang jawab. Tadi Matius Bisa berapa, ketemu Mbak? semuanya? Matius 9 ayat 9 sampai 13. Oh, aku bukanya Markus makanya. Oke. Amin. Oke, udah ketemu semuanya. Amin. Itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5 ayat ya. Aku bagi ke 5 orang yang ada di sini ya. Ayat, bentar aku lihat listnya dulu. Ayat 9-nya Kak Elisa. Ayat 10, ini siapa ya namanya Pontius Pilatus? Ayat 10 ke Mas Pugu. Bisa. Bisa. Yuk connect. Jadi ayat ke 10-nya aku minta tolong Ristu ya. Ayat 11 CT. Ayat 12 Hizkia. 13 Yesi. Oke? Sekarang apa nanti Matius. bacanya? Nanti habis aku bilang 1, 2, 3. Oke. Matius berapa tadi? Matius 9 ayat 9 sampai 13. Mulai ayat yang ke-9 Kak Elisa ya. 1, 2, 3. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian Restu. ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa guru memakan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?"
Ayat yang ke-12, Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Ayat yang ke-13, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Amin. Amin. Terima kasih buat teman-teman yang udah bantu aku buat bacain ayatnya. Nah, ini udah cerita yang seharusnya kita dengar udah beberapa kali dan udah familiar banget dengan cerita ini ya. Nah, apa kaitannya dengan melayani dengan belas kasih kayak gitu? Itu nanti akan kita bahas sepanjang sharing firman malam ini. Gitu. Dan sebelum kita belajar tentang melayani dengan belas kasih, kita harus tahu dulu nih sebenarnya melayani itu apa, ya kan? Di sini ada teman-teman yang udah paham betul belum apa namanya tentang melayani itu sebenarnya apa kayak gitu. Ada yang mau jawab? Saya. Mas Daniel ini masih. Ya udah nggak Coba jadi. Mas Dan. Boleh. Kamu tahu Kalau- kunci jawabannya. Saya dijawabin sama Daniel. Ya saya menunjuk Risto Pamuji. Aduh. Melayani ya. Ayo. Kalau melayani buat aku sih tidak hanya mementingkan diri sendiri tapi melakukan buat orang lain. Jadi melayani itu tuh apa yang kita lakukan untuk orang lain ya, bukan buat diri sendiri kayak gitu ya. Ada pendapat lain atau semuanya idem nih? Kalau idem mah gampang ya. Tinggal idem. Ya Mas Melayani Dan. itu adalah respon ucapan syukur dari apa yang sudah Kristus beri, yaitu keselamatan. Dan berarti dasar kita melayani yaitu juga adalah keselamatan dan menyenangkan hati Tuhan. Kalau aku gitu. Dia tanya langsung jadi kayak jadi paling jawaban bener lah itu ya. Dan nggak ada jawaban yang salah tentang melayani ketika kita melakukannya buat orang lain dan demi kemuliaan Tuhan gitu ya. Melayani itu kadang dilihat sama orang yang nggak mengerti melayani sebenarnya itu seperti apa, itu kayak pekerjaan gitu ya. Kerjaanmu apa? Melayani Tuhan. Keren banget, tapi itu sebenarnya gimana gitu ya. Terus bisa juga dibilang sebagai ya aku disuruh makanya aku melayani, jadi kayak tanggung jawab gitu loh, kayak gitu. Atau justru ini ada nih, aku melayani biar dilihat orang, jadi kayak panggung biar kita terkenal kayak gitu. Padahal sebenarnya melayani itu karena kita sudah sudah diberikan kemenangan dari Tuhan. Tuhan tuh udah menyerahkan hidupnya, dirinya, semuanya untuk kita bisa hidup kayak gitu. Kalau aku melayani karena pintar, gimana Kak Nik? Pintar itu kan dari Tuhan. Tergantung respon hati sih sebenarnya kan. Oke. Tadi yang Mas Daniel bilang, melayani adalah ucapan syukur kita karena Tuhan itu udah memberikan segalanya buat hidup kita, itu adalah yang harus digarisbawahi. Jadi melayani bukan suatu pekerjaan, melayani itu bukan tanggung jawab karena disuruh, apalagi panggung buat terkenal kayak gitu ya. Jadi melayani itu karena kita bersyukur karena udah diselamatkan, udah dikasih kemenangan dari Tuhan kayak gitu. Nah, ketika kita udah ngerti nih, sama-sama punya perspektif yang sama, definisi yang sama tentang melayani, kita akan belajar bagaimana kita melayani Tuhan dengan benar kayak gitu. Nah, di sesi kali ini kita akan belajar bagaimana kita melayaninya tuh dengan belas kasih. Nah, tadi aku sempat searching dulu belas kasih itu apa sih sebenarnya. Karena
Nggak mungkin dong, karena cuma kasihan itu bisa dibilang belas kasih. Kan kayak gimana gitu, kasihan gitu ya kan. Melayani karena kasihan sama belas kasih itu berbeda. Nah, yang tadi aku dapat belas kasih. Belas kasih itu emosi manusia yang muncul akibat penderitaan orang lain lebih kuat daripada empati. Perasaan ini biasanya nih ya, memunculkan usaha untuk mengurangi penderitaan orang lain kayak gitu. Kadang kalau kita merasa kasihan, itu tuh ya udah kasihan aja gitu. Tapi kalau punya belas kasih, itu kita berusaha untuk setidaknya mengurangi penderitaan orang lain yang kita yang kita lihat itu tuh hidupnya punya penderitaan atau kesusahan kayak gitu. Nah, yang pertama tadi kan aku bagi jadi 2 poin ya. Belas kasih itu kan emosi yang muncul akibat penderitaan orang lain. Nah, bahasa gampangnya tuh kayak peduli gitu ya. Kita care sama orang. Nah, tapi tuh kadang kita tuh gini, kita saat melihat orang lagi kesusahan, kayak kalau misalnya mahasiswa biasanya tuh waktu tanggal-tanggal tua tuh kan agak susah ya, yang makannya Indomie doang lah, padahal itu enak sebenarnya. Yang susah harus makannya sehari sekali biar uangnya cukup kayak gitu. Itu kan maksudnya dalam kondisi yang tidak baik gitu ya kan. Dan ketika kita melihat orang lain yang dalam kesusahan itu, ada nggak sih di hati kita tuh kayak kasihan dan ingin membantu. Itu adalah titik kecil di mana kita tuh punya belas kasih kayak gitu. Nah, tapi nih, zaman sekarang tuh kan kalau kita misalnya peduli sama orang, care sama orang, apalagi kalau misalnya lawan jenis gitu ya, itu bakal dibilang kayak, kok kamu baik sama aku, jangan-jangan kamu suka sama aku, kayak gitu ya kan. Banyak banyak penghalang buat kita untuk bisa peduli sama orang, bisa care sama orang. Apalagi kita kan maksudnya anak-anak yang dibesarkan dalam dalam lingkup tuh belas kasih kayak itu, yang kita semuanya berlandaskan atas dasar kasih kayak gitu. Nah, dalam perikop Matius 9 ini tadi kan berbicara tentang Matius pemungut cukai yang dipanggil Yesus untuk jadi muridnya. Nah, di ayat yang ke-10, Yesus itu kan makan di rumah Matius dan datang banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan Yesus kayak gitu. Nah, tapi tuh di ayat setelahnya orang Farisi itu melihat lalu tanya ke murid-murid Yesus yang lain, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Menurut kalian apa sih yang bikin Tuhan Yesus tuh mau untuk makan bersama-sama dengan orang-orang berdosa? Apa hayo? Karena lapar. Ayolah jawabannya yang agak rohani dikit, karena kan ini acara rohani ya. Jawabannya sebenarnya ada di ayat selanjutnya ya. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena Yesus itu datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Kayak gitu. Aku ngeblank. Nah, jadi itu Yesus tuh datang tuh bukan buat orang benar, tapi orang berdosa. Di mana Tuhan itu mau menyelamatkan orang-orang itu, kayak gitu. Belas kasihannya di mana? Belas kasihnya itu di mana Yesus melihat orang berdosa, Yesus tahu orang ini tuh tidak hidup dalam kemenangan dan tidak hidup dalam kebenaran. Itu adalah orang yang punya penderitaan. Kayak gitu. Nah, Yesus itu mau orang-orang yang berdosa, orang-orang yang punya penderitaan itu keluar
dari penderitaannya, keluar dari dosanya, untuk berbalik arah dan hidup dalam kebenaran dan kemenangan. Nah, sekarang coba deh introspeksi diri gitu ya kan. Ketika kalian tuh pasti menemukan orang-orang yang kesusahan di dalam hidup kalian sehari-hari. Betul enggak? Bener. Bener enggak? Ya kan? Kayak misalnya anak-anak kecil nih, yang paling sering aku lihat di jalan tuh anak-anak kecil yang jualan koran gitu-gitu. Harusnya kan mereka bisa hidup bebas, main gitu ya kan, main sama teman-temannya, bukan malah panas-panasan jualan koran, minta-minta apalagi ya kan. Nah, ketika kalian lihat itu tuh, apakah kalian punya sedikit rasa kasihan ke mereka? Atau justru, ini orang bikin macet aja gitu ya kan. Bisa aja kita berpikir kayak gitu, tapi ketika kita hidup di dalam Yesus, kita hidup dalam belas kasih, harusnya ada setitik rasa tuh di mana kita kasihan sama mereka, kayak gitu. Nah, tadi kan aku sempat menyinggung sedikit tentang orang berdosa ya. Kita tidak mungkiri kalau kita ini masih struggle dalam dosa, kayak gitu. Kita masih berjuang buat hidup keluar dari dosa dan hidup dalam kebenaran setiap harinya. Mungkin kita sendiri tuh kayak merasa, aku aja masih berdosa, gimana aku bisa ngajak teman-temanku buat keluar dari dosa, kayak gitu. Tapi ketika kamu mikir kayak gitu, kamu tuh nggak akan bisa melakukannya gitu. Karena kita setiap harinya tuh bergumul buat menang dalam dosa. Menang dari dosa. Menang dalam dosa. Kayak gitu, teman-teman. Jadi, jangan nunggu sempurna untuk menyempurnakan orang lain. Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Gitu, guys. Nah, kita kan adalah anak-anak Allah yang seharusnya lahir dengan belas kasih. Nature itu tindakan alami kita adalah bertindak di dalam kasih. Kita buka di 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 20. Ada yang bisa bacain buat aku, buat teman-teman semua? Satu Yohanes 4 ayat 19 sampai 20. Minta tolong siapapun yang bisa. Saya bacakan. Oke, Ristu. 1 Yohanes 4 ayat 19 dan 20. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak kelihatan, yang tidak dilihatnya. Dari situ. Kita, kita tuh sudah dikasihi oleh Allah sedemikian rupa, sampai kita masih bisa hidup sampai sekarang, kita masih bisa bareng-bareng di sini sekarang. Itu karena kasih Allah yang masih mau care sama hidup kita. Mau segimana buruk hidup kita, mau segimana hancur hidup kita, kalau sampai saat ini kamu masih bisa bernafas, semuanya karena Tuhan itu mengasihi kamu. Nah, ketika Tuhan udah mengasihi kamu, apakah kamu sudah mau mengasihi orang lain sedemikian rupa? Mas Daniel itu pernah bilang, kasih itu tidak menjamin kita akan bebas dari sakit hati, disakitin orang. Bahkan itu akan menyakiti kita lebih banyak gitu loh. Tapi ketika kita punya kasih, itu akan
mengubah sikap hati kita ketika kita disakiti, kayak gitu. Ketika kita bisa mengasihi orang yang menyakiti kita, disitulah kasih itu terlihat nyata, kayak gitu. Jadi kita nggak boleh membenci orang yang menyakiti kita, apalagi di sini yang barang siapa yang mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, ia adalah pendusta. Jangan sampai kita jadi pendusta karena kita ngomong kita mengasihi Allah padahal kita membenci saudara kita. Saudara kita itu siapa ya? Semua manusia di dunia ini. Siapapun itu. Kayak gitu. Nah, ketika kita nggak bisa mengasihi saudara kita, kamu nggak mungkin bisa mengasihi Allah dengan benar. Karena salah satu syarat kamu bisa mengasihi Allah dengan benar yaitu yang mengasihi sesamamu. Gitu. Kita masuk ke poin yang kedua. Tadi kan definisi dari belas kasih adalah yang kedua, perasaan ini biasanya memunculkan usaha untuk mengurangi penderitaan orang lain. Nah, dalam kita melayani dengan belas kasih, nggak bisa cuma hanya dengan perasaan, tapi harus ada tindakan di mana kita itu mengurangi penderitaan orang lain, membantu mereka untuk keluar dari penderitaannya, kayak gitu. Penderitaan di sini bukan semata-mata cuma susah dalam hal jasmani ya, tapi ketika mereka tidak mengenal Tuhan, itu juga termasuk dalam penderitaan. Karena mereka nggak mengerti nih hidup mereka tuh terjamin atau enggak, kayak gitu. Kalau kita kan sudah terjamin dengan keselamatan yang Tuhan berikan, kayak gitu. Kita bisa lihat banyak contoh di mana Yesus itu melakukan tindakan nyata dalam melayani dalam kasih, kayak gitu. Ini aku ada beberapa contoh, aku bacain beberapa aja ya. Di Matius 9 ayat 36, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Terus akhirnya Tuhan melakukan mujizatnya, kayak gitu. Terus di Matius 20 ayat 34, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Itu dua contoh yang terpampang jelas gitu loh. Tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasih. Lalu ia melakukan mujizat-mujizatnya. Jadi itu ada tindakan di mana kita nggak cuma merasa kasihan, tapi kita juga membantu orang untuk keluar dari penderitaannya. Lalu saat ini mungkin kita tidak seberkuasa itu buat tiba-tiba langsung menjamah orang terus langsung sehat gitu ya kan dari penyakitnya. Tiba-tiba kita melihat orang buta, aku punya belas kasihan, terus kita menjamah terus langsung dicelikkan matanya, kayak gitu kan. Tidak ada yang mustahil sih, tapi kita melihat porsi kita kayak gitu ya kan. Kita udah diberkati, kita udah hidup dalam kelimpahan dan keselamatan. Kita udah punya keselamatan dan kita nggak mau lah kita selamat sendiri, kayak gitu ya kan. Kalian mau nggak di surga dengan sepi-sepi aja, padahal Tuhan udah siapkan banyak tempat di sana, dan tempat itu harus penuh. Tergeraklah hati kalian buat share ini keselamatan yang daripada Tuhan itu buat memenuhi surga, biar nggak cuma kamu tok yang diselamatkan. Aku punya pergumulan karena keluargaku belum semuanya diselamatkan, dan itu tuh adalah hal yang susah banget untuk dilakukan. Kadang kita lebih susah untuk cerita tentang keselamatan ke keluarga daripada ke orang lain, betul? Itu jadi pergumulan yang berat sekali sebenarnya. Ya tugas kita sih sebenarnya nggak harus Tuhan mau menyelamatkan kamu gitu yang terlalu terlihat rohani.
Tapi kita bisa melakukannya dalam hikmat, di mana kita itu mencerminkan karakter Yesus. Apa sih karakter Yesus? Yaitu belas kasihan. Kita tuh mencerminkan karakter-karakter yang dari buah roh kan bisa. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lain sebagainya sampai penguasaan diri. Nah, saat ini tugas kita itu mencerminkan karakter Yesus sampai semua orang itu bisa merasakan, oh ini toh anak Tuhan. Oh ini toh anak-anak yang lahir dari kasih itu kayak gini. Sampai semua orang yang bertatap muka sama kamu tuh bisa ngomong, ya ampun anak Tuhan itu punya kasih yang luar biasa, punya kasih yang membuat damai sejahtera gitu. Bukan orang yang hidup dalam kegelisahan, ketakutan gitu teman-teman. Jadi gimana kita bisa hidup dalam damai sejahtera? Setiap hari bangun komunikasi sama Roh Kudus, kamu berdoa, biar Tuhan itu menonton hidup kamu, memimpin hidup kamu, sampai kamu tuh nggak punya ketakutan akan hari esok juga, kayak gitu. Jadi, teman-teman, melayani dalam belas kasih itu nggak cuma berbicara tentang perasaan, tapi juga sampai di tingkatan di mana kamu mau melakukan untuk kebaikan orang tersebut, untuk keluar dari penderitaannya, bahkan dari dosanya. Berbelas kasihan itu kan membuat kita tuh melayani dengan semangat gitu, gairah, di mana kita tuh pengen banget nih orang ini tuh menang kayak gitu. Dan pelayanan tanpa belas kasih dari Tuhan itu cuma membuat kita capek, bosan, karena kita nggak punya nggak punya esensi dari belas kasihan itu loh. Kayak gitu guys. Jadi malam hari ini kita mau sama-sama belajar buat nggak cuma merasa kasihan sama orang, tapi kita juga membantu mereka dengan apapun yang kita bisa lah. Menenangkan mereka di dalam kesukaran mereka, itu juga termasuk tindakan di mana kamu membantu mereka, kayak gitu. So, gitu aja dari aku sharingnya, nggak perlu panjang-panjang, yang penting kena intinya ya kan. Semoga sharingku pada malam hari ini bisa menyadarkan kalian dan menguatkan kalian. Misal kalian itu masih hidup dalam kesukaran, banyak teman-temanmu di sini yang peduli sama kamu. Kayak gitu guys. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Aku kembalikan ke Kak Elisa atau siapa yang akan memimpin kita. Kak aku, Mbak, Kak aku. Oke, Hizkia. Oke. Mungkin kita berdoa dulu aja, Kak, Mbak. Berdoa firman. Oke, guys. Mari kita satu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kami bisa sama-sama belajar ya Bapak, di mana karakter Kristus itu harus ada di dalam hidup kami yang dilahirkan dari kasih Allah. Mampukan setiap kami, Tuhan, perlengkapi setiap kami, untuk kami bisa hidup dalam belas kasihan yang seperti Engkau ajarkan kepada kami ya Bapak. Mampukan setiap kami untuk dapat membantu saudara-saudara kami, Tuhan, dan menyadarkan mereka ya Bapak, di mana mereka belum bisa mengenal kasih-Mu ya Bapak. Mampukan setiap kami, Tuhan, untuk menyebarkan kabar sukacita ini ya Bapak. Terima kasih Bapak untuk semua anugerah-Mu dalam hidup kami, penyertaan-Mu dalam hidup kami, biar hidup kami terus berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Amin, amin, amin.
Ya, thank you Mbak Niko. Ya, sudah menyampaikan firman. Ya, aku percaya teman-teman di sini juga sudah paham apa yang sudah disampaikan, karena banyak beberapa hal yang mungkin relate banget sama teman-teman. Ya, mungkin teman-teman sebelum kita selesai, seperti biasa, namanya kalau UHOP hari Rabu gini-gini, kayak gini, maksudnya gini-gini sih. Nggak afdol namanya kalau kita nggak ada yang namanya tanya jawab, ya, bahasa Inggrisnya Q&A, berdiskusi ya malam hari ini. Ya, santai aja teman-teman, kalau ada yang mau bertanya silakan, kalau ada yang mau sharing silakan. Ya, aku persilakan teman-teman, ada yang mau bertanya dulu? Ada yang mau bertanya, guys? Oh, udah nggak ada ya, jadi adakah? Ya, santai nih. Ya, aku langsung jadi host. Materinya terlalu jelas. Iya, berarti sudah jelas. Besok kita ada kuis ya, teman-teman. Jadi besok pasti dipersiapkan, kita ada kuis ya. Oke, dimulai dari Yuskia. Lah, aku nggak ada pertanyaan. Bentar. Aku belum ada pertanyaan nih. Mungkin kita harus muncul pertanyaan satu gitu biar kita theater of mind-nya itu berjalan gitu loh. Nanti kalau satu bertanya, nanti kan semua bertanya, semua jadi bertanya gitu. Namanya diskusi kan seperti itu. Ya, adakah yang mau bertanya teman-teman? Ya, nanti kalau aku sharing nih, memang bagus banget sih, itu yang kena di hati aku teman-teman. Jadi apa ya, remind juga sih buat aku juga secara pribadi tadi yang di-sharing ini, bahwa belas kasihan itu yang menggerakkan kita. Pelayanan di PMK, pekerjaan, dimanapun teman-teman berada, pasti teman-teman juga pengen rindu kan. Kalau banyak orang ikut PMK, banyak orang dimenangkan, banyak orang juga merasakan kasih Tuhan dimanapun teman-teman berada. Kadang itu kita jadi lupa esensi pelayanan kita itu adalah pelayanan belas kasihan, compassion. Aku teringat Mas Puguh itu ketika di jalan, aku ini adalah orang yang sangat pelit, aku jujur. Pelit sama orang-orang di pinggir jalan. Tapi Mas Puguh itu selalu, aku sampai merinding. Ngomong selalu dia itu, aku nggak pernah tahu apa isi hatinya, tapi dia itu selalu ngasih uang, meskipun dia cuma punya seberapa aja dia kasih buat orang ngamen, buat orang di jalan kayak gitu. Kadang aku mikir gitu loh, kalau ada banyak Mas Puguh di PMK, di kampus yang dia nggak pernah kenal orang itu, tapi dia mengasihi orang-orang yang mungkin dia nggak kenal kayak gitu teman-teman. Berapa lama lagi gitu loh, Udinus akan dimenangkan kayak gitu. Harus ada orang-orang yang mungkin kamu nggak kenal sama orang itu untuk kamu mengasihi, dan saya percaya gitu, itu bukan pelayanan program kerja teman-teman, buat teman-teman PMK ya. Itu bukan pelayanan bagaimana eventmu jalan dengan baik atau anggaranmu terjalan dengan baik, tapi bagaimana PMK, persekutuanmu, pekerjaanmu adalah pelayanan dengan belas kasihan, yaitu supaya tadi ada belas kasih, ada rasa belas kasihan itu bukan simpati dan empati, lebih dari itu gitu, bahwa kita rindu bahwa orang-orang juga bisa mengenal Allah kayak gitu. Dan itu tuh buat aku kayak bener, yang menggerakkan PMK itu bukan program kerja tapi belas kasihan. Makanya dasarnya harus dibenahin supaya kamu nggak capek. Pelayananmu kadang bikin capek ya karena apa? Fokus dengan broker, fokus dengan event kayak gitu, tapi lupa gitu ternyata kamu dipanggil karena kamu meresponi karena keselamatan, dan pakailah dengan belas kasihan. Seperti Tuhan Yesus juga ngajarin kayak gitu. Tadi remind banget sini ke Mas Pugu juga jadi teladan buat aku pribadi juga. Thank you. Semoga kita terus belajar untuk melayani dengan belas kasihan. God bless you all. Ya, betul sekali ya. Tadi Mas Daniel sudah menambahkan teman-teman ya. Ya memang esensi dari melayani memang harus terlahir dari compassion itu tadi, teman-teman, belas kasihan itu tadi, ya kan? Kalau teman-teman nggak punya compassion, kalau bahasa Jawanya tuh tiap hari isinya cuma sambat, teman-teman ya. Sambat itu apa bahasa Indonesia? Ngeluh. Ya, isinya cuma ngeluh, isinya cuma merasakan teman-teman satu partner di PMK, di Rokris yang kerjaannya gitu-gitu doang, ataupun ya nggak usah ngomongin soal organisasi teman-teman lah, atau apa namanya pekerjaan teman-teman, lingkungan kerja teman-teman. Nah, kalau kita di luar pun, kalau kita nggak punya compassion, kita nggak bakal bisa ngapa-ngapain juga gitu. Maksudnya hukum tabur tuai kan ada ya teman-teman ya, nyata ya teman-teman ya. Jadi kalau kamu menabur dengan belas kasihan, kita akan menerima belas kasihan juga. Aku belajar banget itu sih dulu di SMA.
Aku dididik banget dulu tuh di SMA kayak gitu. Kalau kita punya belas kasihan yang lebih buat orang lain, kenapa kita nggak kasih gitu. Jadi itu kita diingetin sekali lagi teman-teman ya. Ya aku percaya kita kasih belas kasihan nggak hanya kasih uang ya, kasih uang atau receh-receh kita di kantong buat orang-orang yang terlihat membutuhkan. Kita juga bisa kasih compassion kita atau belas kasihan kita ke orang-orang yang kita kenal gitu loh. Mungkin diajak bicara, diajak ngobrol, kita bisa sharing hidup, kita saling menguatkan dan sebagainya, itu juga salah satu bentuk compassion-nya. Jadi terima kasih Mas Denny yang sudah menambahkan ya, kita diingatkan sekali lagi teman-teman ya. Jadi yuk teman-teman dimanapun teman-teman melayani harus pakai yang namanya compassion ya, bahasa Indonesianya belas kasihan. Kalau kalian ya yang bisa menilik hati kalian hati teman-teman kan cuma teman-teman sama Tuhan Yesus ya. Jadi kalau hatinya mulai bergejolak, tidak ada compassion-nya ya, cepat-cepat bertobat ya, karena kerajaan Tuhan sudah dekat ya. Aku ngomongnya pendeta ya ampun tuh. Ya, jadi memang pendekar. Ya nggak apa-apa lah ya. Memang kita calon-calon penyebar Injil ya, jadi kan nggak usah ragu-ragu. Ya, lanjut. Tadi sudah ada yang menambahkan, harusnya ada yang bertanya. Teman-teman ada yang mau bertanya? Adakah yang mau bertanya? Ristu. Tadi on cam ini biasanya sudah mempersiapkan pertanyaan ini. Ada yang mau ditanyakan nggak, Restu? Atau sharing aja nggak apa-apa, Restu? Santuy. Aku mau berbagi aja. Siap. Berbaginya seperti ini, Kak. Jadi salam kenal juga ya. Mungkin ada yang belum kenal juga. Jadi Yesus itu terkenal dengan belas kasihan. Nah, seperti tadi Kak Nike bilang, dia penuh belas kasihan, terus bergerak hatinya karena mereka terlantar, akhirnya mereka diberi makan, terjadilah mujizat. Terus Yesus juga tergerak oleh belas kasihan, membangkitkan orang mati, tergerak belas kasihan, mencelikan yang buta jadi melihat. Nah, jadi Yesus itu terkenal dengan belas kasihan. Sehingga waktu itu ketika melakukan mujizat, orang-orang yang terjadi di situ, dia bilang, Nabi besar itu telah datang, telah hadir. Nah, jadi ciri-cirinya Nabi besar itu penuh dengan belas kasihan. Jadi kalau dasar kita melayani bukan karena belas kasihan, maka perlu dipertanyakan. Pertanyaannya seperti ini. Bukan besar hatinya, tapi dibesar-besarkan. Yesus itu nabi besar. Kalau saya belajar seperti ini, kalau bukan karena belas kasihan, berarti dia yang dibesar-besarkan, atau dia membesar-besarkan dirinya sendiri. Kalau tidak dengan dasar belas kasihan seperti itu. Itu aja. Ya, thank you Ristu. Iya, Ristu ini baru kah atau barusan datang atau kemarin-kemarin sudah pernah join? Kemarin-kemarin pernah join. Cuman karena saya kerja dan macam-macam segalanya. Oh ya, semangat Ristu. Kerja di mana Ristu? Saya kerja di Semarang di laboratorium klinik Pramita, Kak. Oh, lab klinik ya berarti ya? Pramita di Kampung Kali. Oh iya, paham. Oke, thank you. Ya, dari sharingnya Ristu lagi kita diingetin lagi ya teman-teman ya, gimana cara hidup Yesus yang sepenuhnya pakai belas kasihan gitu loh. Ya, kalau diinget-inget lagi teman-teman ya, nggak hanya waktu Yesus datang ke dunia aja sih, dia menggunakan belas kasihan gitu loh. Ya, di Yesus aja sebelum datang ke dunia, dia menggunakan belas kasihannya buat mengecilkan dirinya, buat datang ke dunia untuk menebus dosa kita kan. Itu pasti 100% kenapanya itu pasti Tuhan Yesus melihat belas kasihan gitu loh, maksudnya mengasihi kita dengan sangat mencintai kita, makanya dia menggunakan belas kasihannya untuk turun ke dunia ya. Jadi nggak hanya waktu di dunia Tuhan Yesus mengasihi kita ya, yang pasti
Tuhan Yesus mengasihi kita apa adanya teman-teman ya, dengan belas kasihannya yang luar biasa itu. Jadi kita belajar lagi sosok Tuhan Yesus ya teman-teman, satu pribadi yang luar biasa ya. Kita diingetin sekali lagi ya teman-teman ya. Oke, thank you. Adakah yang mau bertanya lagi teman-teman atau ada yang mau sharing? Adakah ada yang buka puasa? Boleh ya, jadi nggak apa-apa ya. Serutup? Boleh lah, boleh. Ada yang mau bertanya nih yang open cam cuma berempat, ini aku kayak mau sidang ya, jadi ya nggak apa-apa lah ya. Ada yang mau bertanya guys? Adakah? Ini tadi ada yang ngomong sih. Oh ya, ini ada dari bab ini aku bacakan dari Mas Daniel dulu ya di chat ya teman-teman ya. Love you all ya, love you too. Belas kasihan itu yang menggerakkan kita mengasihi bangsa, kota, kampus, keluarga, dan gereja lokal. Ya benar banget ya teman-teman ya. Itu harus menjadi dasar kita melayani ya. Mau nggak mau kalau kita melayani tanpa belas kasihan capek juga teman-teman ya. Kalau teman-teman nggak punya belas kasihan atau compassion itu tadi, coba minta ke Tuhan teman-teman ya. Kita diingetin sekali lagi. Ya, ini terus ada lagi dari Bapak Pontius Pilatus ya. Jadi ini yang menyalibkan Tuhan Yesus ya. Tolong buka wajah Anda. Enggak ya. Ya. Mas Pontius ini ngomong, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, ini hukum Tuhan teman-teman ya. Setelah itu baru mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Nah, ini betul banget nih. Ya, kita harus mengasihi sesama kita manusia ya. Kalau teman-teman mau dikasih, mau dihormati, kita harus mengasihi sesama kita manusia dulu ya, karena hukum tabur tua itu ada teman-teman ya. Tuhan juga ngajarin seperti itu, oke? Terus ada Kak Elisa Uhop, ini aku bertanya, adakah yang mau bertanya? Sebuah pertanyaan bagus sekali ya. Ada yang mau bertanya teman-teman? Santai aja ya. Ini aku kayak ngomong ning radio nih ya. Kayak open mic di radio nih, enggak apa-apa ya. Apa lagi nih? Ya, ini Indonesia Giver Nations. Di dalam kata compassion ada kata kompas. Sepatu dong. Wah, bukan ya. Artinya ketika kita belas kasihan, kita akan menemukan arah kehidupan dengan belas kasihan. Wah, benar juga nih. Artinya ketika kita berbelas kasihan, kita akan menemukan arah kehidupan dengan belas kasihan. Ya, ini benar nih. Nah, ini ada Pontius lagi nih. Ini semua sudah dihilangkan sebelumnya Kak Daniel. Walah. Mantap sekali. Ya, ini ada yang paham, ada yang enggak ya. Ini sepatu kompas maksudnya. Ya, maaf ya teman-teman, memang aku orangnya receh. Apa aja buat ketawa. Ya, ada lagi teman-teman yang mau sharing, bertanya. Tuh, aku harus bertanya satu-satu. Wah, coba. Nathanael Kristandi, halo? Masih di sini kah? Masih join sama kita? Atau Bayu nih, mantap nih. Wih, aku panggil satu-satu ada yang keluar. Kayak absen. Bayu, Hesti, Trian, Pak Bos, yang nyangkal Semarang, gimana Trian? Gak ada, oke. Nggak balas. Ampun Lor, ampun. Kalau mau sharing Trian, santai. Kalau mau sharing, kalau mau bertanya, monggo. Kapan-kapan dulu deh. Loh. Pelanggaran nih. Gantian, nah, ya? gantian. Oke. Oh ya, ini bener nih. Ya, kalau teman-teman ada yang digumulkan atau teman-teman punya pergumulan, teman-teman bisa sharing ke sini, di sini sih, bukan ke sini, di sini. Ya, biar kita kalau kita bisa saling menguatkan, itu kenapa enggak teman-teman ya. Teman-teman ada punya pergumulan, silakan aja sharing di sini teman-teman, kalau memungkinkan untuk di-sharingkan. Ya, kalau tidak mungkin bisa di-keep sendiri juga nggak apa-apa. Tapi yang pasti kita ada buat teman-teman di sini, dan aku percaya teman-teman di sini juga ada buat orang lain itu. Ya. Ada lagi. Iren nih. Tadi Iren. Ya nggak denger mungkin ya.
Adakah yang mau bertanya lagi teman-teman? Adakah? Ada yang mau menambahi? Wah, nggak ada ya? Nggak ada yang itu aja. Ayo teman-teman ya, biar Mbak Nika tidak makan gaji buta. Tolong bertanya lah. Padahal digaji we ora. Apa nih? Udah digaji bayar lunas, guys. Udah bayar lunas sebelum aku lahir. Oh, betul. Betul sekali. Itu betul itu. Kalau itu sangat-sangat betul. Ya, kita sudah dibayar lunas. Ya, tidak dicicil, tapi langsung bayar lunas ya. Ini ada yang mau bertanya nih, no name sebenarnya ya. Kalau mau beli MacBook masuk pergumulan nggak? Nah nih, ini bener nih. Atau ada yang mau berbelas kasihan kasih dia MacBook? Ya, tolong jangan bertanya ini siapa ya teman-temannya. Ini memang orangnya random memang, enggak apa-apa ya. Atau aku harus sebutkan orangnya nih. Orangnya nggak mau on cam soalnya ya. Dia nggak mau meninggalkan jejak ya, jadi nggak apa-apa lah ya, namanya orang seperti itu. Gimana Mbak Niko kalau pertanyaannya seperti ini, kalau mau beli MacBook masuk pergumulan nggak gitu? Namanya pergumulan itu apa yang kita butuhkan, bukan kita inginkan sih sebenarnya, His. Mantap. Sedap. Mantap ya. Bener tuh, Udah bener itu banget. aja. Jawabannya sih itu aja. Betul. Ya, kalau hal seperti itu jadi pergumulan, tolong pertanyakan. Ya, Tuhan itu kasih apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Yang kita inginkan cuma bonus saja. Ya, jadi teman-teman harus bersyukur ya. Namanya MacBook memang mahal ya, tapi kalau Tuhan kasih, ya puji Tuhan. Kalau enggak, puji Tuhan. Ya, jangan dibalik ya teman-teman ya. Kalau dikasih puji Tuhan, kalau enggak kok yo bangeti gitu, jangan ya teman-teman ya. Memang Tuhan kasih yang kita butuhkan ya teman-teman ya. Orangnya langsung ngomong, aku suka yang mahal-mahal. Oh bukan ya? Karena hidupku mahal. Oh betul. Ya, langsung aja. Ini ada lagi nih dari Mas Pontius. Apa sih ini? Bukti kasih Pontius Pilatus, apakah dengan menyerahkan anak domba ke Bukit Golgota? Waduh. Pertanyaannya dark jokes ya teman-teman ya. Tolong. Ya ini gimana Mbak Niko? Harus menanganinya seperti apa ini kalau orang-orang seperti ini nih? Untuk manusia yang suka bercandain Tuhan, ini cukup jadi beban ya teman-teman. Tapi kalau waktu itu Pontius Pilatus memilih orang lain buat diserahkan, mungkin kita tidak hidup saat ini. Betul. Jadi jawabannya Kak, apa Mbak? Berarti itu juga salah satu bukti kasih Tuhan. Kasih Tuhan lah tetepan. Bukan kasihnya Pontius Pilatus. Betul. Ya. Mungkin kita harus banyak Pontius Pilatusnya langsung ya. Apakah itu dia karena mengasihi atau karena dendam sebenarnya? Ternyata ada selek ya. Jadi ternyata ada itu apa namanya netizen yang berkata kalau Tuhan Yesus itu bersalah, makanya Pontius Pilatus memberikan itu ya. Pontius Pilatus tangannya sudah bersih ya kan, sudah cuci tangan ya, dia sudah di hand sanitizer ya, sudah divaksin jadi aman. Ya, itu pakai sabun atau enggak nggak tahu ya. Jangan-jangan pakai air jeruk toh. Nggak kelihatannya pakai detol ya, tapi juga nggak tahu. Aduh, jadi dari zaman dulu prokes sudah jalannya ya. Dari dulu sudah ada corona. Ya, kita memang dibalikan lagi ya, corona itu dulu sudah ada. Cuma kita sekarang memang menghadapinya secara pandemi seperti ini ya. Ya ini tadi benar banget sih apa yang tadi diomongin Mbak Nika ya teman-teman. Aku juga sedikit nambahin ya. Dulu aku waktu SMA, guruku sosiologi pernah ngomong seperti ini. Dia ngomong ke anak-anak ya gitu kan, anak-anak apa siswa gitu. Kalau teman-teman ditanya satu tokoh perjanjian baru atau satu tokoh perjanjian baru yang paling kalian favoritin siapa? Gitu. Ada yang jawab Matius, Yesus, Markus, Lukas dan sebagainya gitu. Nah,
Tapi guru sosiologiku ini ngomongnya bagus banget teman-teman. Tokoh perjanjian baru yang ia paling favorit itu tuh Yudas. Loh kok Yudas itu batinku? Kenapa kok Yudas gitu loh? Tapi jawabannya menarik banget. Kalau nggak ada Yudas, ya rencana Tuhan nggak bakal jadi. Kalau nggak ada Yudas, kalau nggak ada Pontius Pilatus tadi, ya Tuhan nggak akan disalibkan dan kita dan dosa kita nggak akan dibayar gitu sama Tuhan. Makanya kenapa betul banget teman-teman, kadang kita terlalu fokus sama apa sih namanya ya, kayak semacam permasalahannya. Jadi kita nggak ngelihat apa namanya bukti cinta kasihnya Tuhan gitu loh. Tuhan kan juga sudah memberikan belas kasihnya sebegitu besarnya sama kita gitu loh. Jadi jangan ini sih lebih ke ubah mindsetnya teman-teman ya teman-teman. Jadi kalau ada permasalahan, percaya aja Tuhan tuh lagi ngomong sesuatu buat kalian ya. Jadi semangat kalau ada yang masih bergumul dan masih banyak yang masih menghadapi permasalahan hidup ya. Memang permasalahan hidup kita banyak. Namanya Miss Foro bukan, namanya Miss Lia. Ya, kalau teman-teman ada yang satu sekolah enggak sama aku enggak ada ya, ya enggak apa-apa ya. Namanya Miss Lia. Dia guru baru gitu. Bagaimana perasaannya habis bebaskan Barnabas? Aduh. Ini nih, tolong nih. Indonesia Giver Nations ya. Ini tanyanya ke siapa sih? Iya Om Tius sudah di garis depan. Oh iya benar Barnabas. Barnabas apa Barnabas sih? Barnabas ya benar ya. Oh iya itu. Ya, ada yang mau bertanya lagi teman-teman? Silakan loh. Ini kita masih ada banyak waktu ya. Adakah teman-teman? Berbara ya ampun, tolong. Jangan berbara ya. Adakah? Atau mungkin Mbak Nika mau nambahin lagi, Mbak? Aku bingung nih mau ngomong apa lagi. Aku nambahin ini aja. Aku keinget kalau kita ini sama-sama pengurus ya. Buat Ya, teman-teman betul. yang punya apa namanya hal untuk dicurhatin atau apalah pergumulan apapun, termasuk hal-hal yang jasmani kayak percintaan, capek kuliah gitu-gitu, kalian bisa chat ke manusia-manusia yang di grup ada tulisannya admin. Kayak gitu. Karena mereka punya tanggung jawab untuk mengasihi kalian. Itu aja. Ya, betul ya. Ya itu yang pasti namanya. Kita ada buat teman-teman. Ya kalau teman-teman ada yang mau diceritakan atau berbagi hidup atau ada yang background-nya mie atau jadi nggak apa-apa lah ya. Orangnya langsung tutup on off video nggak apa-apa ya. Kalau teman-teman ada yang butuh teman curhat, butuh teman-teman bicara ya, kita tuh SDM-nya banyak banget teman-teman ya. Ada yang kerja di apotek, kalau teman-teman ada yang kerja di farmasi kita bisa tukar pikiran, ada yang kerja di puskesmas ya, orang-orang puskesmas, ada yang orang-orang HRD hotel, kita semua orang keren-keren teman-teman ya. Ada calon pendeta ya, kita tuh banyak teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman bisa atau butuh teman-teman teman buat curhat atau teman buat ngobrol sesuatu gitu yang katanya tidak bisa diungkapkan umum atau di depan banyak orang, kita bisa saling curhat satu sama lain ya. Kita ada buat teman-teman. Itu yang pasti. Mantap tuh, gacoan yuk, boleh. Ya, katanya ada yang mau traktir. Kalau ada yang mau silakan. Tuh, yuk, boleh. Ya kembali ke track ya teman-teman ya. Kalau ada yang mau bertanya atau ada yang mau sharing, silakan. Kalau enggak kita mau tutup dalam doa nih, enggak tidak ada nih ya. Karena kelihatannya apa yang materi yang disampaikan ternyata sudah sangat paham. Teman-teman di sini sudah sangat paham ya. Jadi good job buat Mbak Niko. Keren banget pembawaannya, memang ternyata sudah tersampaikan dengan baik ya. Memang segala kemuliaan buat Mbak Niko ya tadi. Ini tolong ya, else uhop tolong, nggak usah narsis. Di belakangnya ada mie-nya lagi. Tolong ya.
Kalau teman-teman mau diajak ngemi-ngemi sama Mbak Elisa ini, Kak Elisa ini, tolong ditolak ya teman-teman ya. Saya pernah di prank ya. Dikasih prank itu mie tapi lomboknya 15 kilo, jadi ya tolong ditolak aja ya. Kalau mau ngopi-ngopi boleh lah. Kalau diajak ke mie gitu jangan ya teman-teman. Aku sudah trauma. Nggak apa-apa ya. Ada lagi teman-teman. Ini aku ngomong terus ini. Adakah? Guys. Jangan kena prank lagi, Pontius di prank sama warganya sendiri. Oh ya itu bener tuh. Ya. Ternyata Pontius Pilatusnya YouTuber nih. Oke, ada lagi teman-teman. Kak Elisa ada yang mau disampaikan daripada narsis. Disuruh ngomong nggak mau. Oh, lagi puasa ya. Dia lagi sabbatical teman-teman ya. Lagi sabbatical ngomong. Ya, kalau worship boleh, kalau ngomong nggak. Ya, kalau nggak ada teman-teman, kita mau selesai malam hari ini. Thank you buat teman-teman yang sudah join. Ya, aku percaya teman-teman sudah memberikan waktunya buat dengar firman, dan malam hari ini kita worship bareng-bareng juga. Aku percaya teman-teman bakal diubahkan kalau teman-teman ngerti dan paham betul siapa itu Tuhan Yesus ya. Dan kembali lagi ke tracknya, kalau melayani kita harus pakai compassion teman-teman. Tadi ya, jadi kalau teman-teman kelihatannya sudah mulai hati yang menjauh gitu, maksudnya melayaninya sudah merasa capek, bosen, orang-orangnya di pelayanan malah gak seperti itu, di gereja orang-orang seperti itu, pandang Tuhan Yesus ya teman-teman ya, dan miliki belas kasihan seperti itu tadi ya. Memang orang-orang seperti itu, kadang memang rekan-rekan kita yang bahkan sama-sama Kristen pun atau yang sama-sama melayani memang gak sesuai ekspektasi kita ya. Tapi balik lagi kita melayani Tuhan dengan compassion itu tadi ya, melayani Tuhan bukan melayani orang lain, tapi kita harus pakai kasih untuk mengasihi orang lain. Jadi itu aja. Sebelum kita selesai, kita foto-foto dulu apa berdoa dulu ya? Foto-foto dulu mungkin ya. Silakan teman-teman kalau ada yang mau. Kalau masih lesu dalam pelayanan, kalian tidak benar-benar melekat pada pokok anggur yang benar. Ya betul. Ya, Yesus pokok dan kitalah caranya. Ya betul ya. Kita harus ingat pujian sekolah minggu itu. Ya, silakan teman-teman bisa on cam. Aku mau foto-foto dulu, screenshot. Ya. Jangan sampai kelewatan. Ini nanti aku kirim di grup, nggak ada gambarnya teman-teman, apa fotonya apa? Wajahnya teman-teman. Ya, itu nanti jangan sampai sedih ya. Kalau nggak ada ya. Pontius sudah memilih jalan baru menjadi penginjil. Wah, puji Tuhan. Haleluya. Pontius sudah dibaptis ternyata. Oke. Yang lain, Adri, terus Hesti. Oh, ini ada Selin juga nih. Selin ini Selin atau Selin Fu sih manggilnya? Selin apa Fu nih? Selin Kak. Oh, Soeh. Oke, mantap. Thank you ya Selin ya. Oke ya, kita mau foto. Ya, aku mau 1 2 3 baru teman-teman bergaya ya. Wait. Dulu. Mas Daniel ini pas foto-foto langsung kembali. Nah, pelanggaran nih. Kurang ajar. Tadi aku ngomong sendiri ya. Oke ya. Persiapkan wajah manis, cantik, ganteng dan sebagainya ya. 1 2 3. 1 2 3. Oke, lagi ya. Wait. Oke. 1 2 3. Oke.
Thank you teman-teman buat malam hari ini. Sebelum kita selesai kita mau berdoa dulu. Aku bisa minta tolong Mas Pontius Pilatus. Bisa nggak berdoa? Mas Pontius? Mas Pugu tolong. Bisa nggak? Atau nggak bisa? Nggak ada? Nggak connect audio. Oke. Lagi rapat sama Romawi, bro. Lagi membahas mau rajam batu apa kayu salib ya? Kalau butuh konsumsi rapatnya minta ke aku ya. Ini Nah, itu aku udah betul. punya sedia. Ya betul. Tapi cuma gambar ya. Jangan minta realnya. Ya kita mau berdoa teman-teman ya. Aku mau pimpin kita berdoa. Kita sudah selesai malam hari ini. Yuk mari teman-teman kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Oke, mari kita berdoa. Bapak mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih untuk Engkau selalu mengasihi setiap kami Tuhan. Dan kami telah selesai pada malam hari ini. Biar firman-Mu nyata Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Kami sungguh percaya kami mendapat karema baru pada malam hari ini Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Mungkin ada yang mau istirahat, ada yang mau belajar, atau ada yang mau apapun itu Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan hidup kami, kegiatan kami hanya di-handle atau pegang oleh satu pribadi Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa Tuhan. Terima kasih. Dan kami selesai, tapi kami sungguh percaya kau tidak selesai dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan yang di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Thank you semuanya. Thank you Nika, thank you Rizky. Matur suwun guys. Adri, Sami-sami, Nathan, Ria, Resti, thank you, Iren, Gary, thank you.